Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali rasanya pagi ini kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan yang berbeda. Karena anugerah Tuhan kita diberi hikmat untuk bisa bertemu kembali dalam live streaming ibadah pancaran kasih pada pagi hari ini. Saudara, kita akan mengundang hadirat Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah kita dan kita mulai menyembah Dia dengan curahkanlah kuasa Roh Kudus. Masing-masing kita dapat merasakan hadiratnya. Jadi kita akan membuka hati kita untuk Dia bisa hadir, untuk bisa menenangkan jiwa kita, untuk bisa memberikan kita kebahagiaan, damai sejahtera yang kita butuhkan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita akan pujian ini bersama-sama. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita menyembah Dia, kita mengatakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, hanya bagi Dia, bagi Dia
serta syukur dengan selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, oh selama-lamanya, selama-lamanya. Segala kehormatan, kemasyuran hanya bagi Engkau yang layak terima. Glory, Raja di atas kawan raja, haleluya. Oh senang, Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Oh haleluya, karena kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu, kami bisa berdiri di sini dengan tidak kekurangan suatu apapun untuk memuji, mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami yang bersatu hati mau menyatakan bahwa haleluya, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, oh besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, oh besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hai Pancaran Kasih Family, teruslah bergabung dan ikutilah konten-konten menarik yang kami sediakan dalam Facebook kami dan Instagram Gereja Pancaran Kasih selama pembatasan interaksi saat ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun iman Anda dan keluarga Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga Anda dapat menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan dan persepuluhan yang diberikan kepada pihak gereja. Berilah dengan kerelaan hati Anda dan kami percaya keuangan Anda sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah situasi yang secara manusia tidak memungkinkan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Tetapi satu hal kami bersyukur, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah walaupun dalam kondisi yang jauh dari berbeda. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biarlah kebenaran firman-Mu akan memberkati kami semua secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada, agar kami tetap kuat di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun dalam suasana yang sangat-sangat jauh berbeda dari seperti halnya yang biasa kita lakukan setiap ibadah minggu. Secara manusia kita boleh mengalami ketakutan dan kekhawatiran di tengah wabah yang sedang melanda saat ini di tengah bangsa kita. Tetapi satu hal, bahwa segala perkara yang terjadi adalah dalam rencana Allah. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang ingin saya bagikan, saya akan memberikan satu tema, yaitu Tuhanku ada. Di tengah lembah kekelaman sekalipun, kita harus berkata bahwa Tuhan ada. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mengacu kepada ayat yang barusan kita baca, bahwa ada satu hal yang Tuhan berikan bagi setiap kita manusia yang percaya kepadanya. Segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu suka, entah itu duka, semua adalah pemberian Allah. Dan bagian ayat yang kita baca memberikan satu penekanan, sebab Allah memberikan kepada kita. Kata memberi artinya adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita umatnya. 3 hal yang mau kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, Allah memberikan kekuatan. Kekuatan artinya adalah kita mampu menghadapi segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih situasi yang saat ini terjadi atas bangsa kita. Sesuatu hal yang membuat kita khawatir, sesuatu hal yang membuat kita takut, sesuatu hal yang membuat kita cemas. Tetapi satu hal yang harus saudara dan saya ketahui, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan ayat yang barusan kita baca memberikan satu penekanan bahwa Allah memberikan kekuatan di masa-masa sesulit apapun yang kita hadapi. Tuhan memberikan kekuatan. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika janji itu diberikan, maka janji itu juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Banyak hal di dalam dunia ini yang datang silih berganti. Bagaimana juga halnya yang dialami oleh Rasul Paulus ketika menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya. Berbagai hal dihadapi dan dilalui oleh Paulus, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Menghadapi satu penindasan, menghadapi kelaparan, menghadapi bahaya, bahkan penjara sekalipun menghadang di tengah-tengah perjalanan Rasul Paulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan.
Dan hal ini pula yang saat ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa kita. Intoleransi, kekurangan, bahkan saat ini yang sedang marak-marak terjadi dan kita hadapi situasi yang cukup sulit bagi kita adalah adanya wabah virus corona atau COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, Tuhan memberikan kekuatan. Sebesar apapun tekanan yang kita hadapi saat ini, sebesar apapun ketakutan yang kita hadapi saat ini melalui bencana yang sedang melanda di tengah-tengah bangsa kita, tetap Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menanggung semuanya itu. Itu sebabnya mari saya ajak kita semua untuk kita tetap bersama-sama mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita mampu menghadapi semuanya. Yang kedua adalah kasih. Dikatakan dalam bagian ayat ini Allah memberikan kasih. Kasih Allah sudah terbukti. Di dalam kitab Mazmur pasal 91 adalah jaminan kebenaran firman Tuhan yang harus kita percayai. Kasih Allah adalah bukti nyata. Kasih Allah di dalam 1 Korintus 13 di situ dengan jelas dikatakan bahwa kasih itu tidak egois. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Artinya di tengah situasi saat ini yang kita hadapi, mari kita belajar untuk mengamalkan atau melakukan kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita untuk kita berbagi dengan banyak orang. Melalui kehidupan kita di mana kita akan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kasih tidak egois. Di tengah situasi bangsa yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan di mana wabah sedang melanda kehidupan manusia tidak terkecuali. Disinilah kasih harus kita nyatakan. Walaupun kita sehat, tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa kita bisa menularkan virus itu kepada orang lain. Sebagai wujud kasih Allah di dalam kehidupan kita, kita juga harus belajar untuk mengendalikan diri. Dalam arti, disinilah pernyataan kasih yang sesungguhnya, tidak egois. Ketika mungkin kita merasa terpenjara dengan situasi saat ini yang harus kita alami, di mana kita tidak bisa bebas menjalankan rutinitas kita sebagaimana halnya kita lakukan setiap hari. Kita dibatasi oleh keadaan di sekeliling kita yang membuat kita aman dan orang lain tidak aman. Tetapi disinilah kasih itu dituntut dari dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kita kasih. Dan biarlah kasih itu juga kita mau bagikan untuk orang-orang di sekeliling kita. Melalui apa yang terjadi saat ini, belajar untuk menahan diri dari hal-hal yang mungkin menjadi satu kesenangan kita, satu hobi kita, satu keinginan kita untuk melakukan banyak hal di luar sana. Tetapi kasih itulah yang membatasi untuk kita dapat menahan diri di tengah-tengah situasi yang saat ini Tuhan sedang izinkan terjadi melanda kehidupan kita dan bangsa kita. Yang ketiga adalah berbicara tentang ketertiban. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tertib, Allah yang disiplin, Allah yang punya etika. Itu sebabnya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita juga perlu belajar untuk mendisiplin diri kita. Tuhan menganugerahkan satu hikmat buat kita untuk kita bisa mengerti dan membedakan situasi yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Dengan kata lain, kita tidak boleh gegabah. Semua rambu-rambu dalam kehidupan ini Tuhan sudah sediakan.
Semua rambu-rambu dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan Tuhan sudah berikan. Yang menjadi masalahnya adalah mampukah kita melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan untuk kita hidup dalam penundukan akan Tuhan. Situasi saat ini menuntut kehidupan kita untuk kita tunduk kepada aturan yang ada. Beberapa waktu yang lalu sehubungan dengan mewabahnya virus corona yang terjadi, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu dan tanda buat setiap kita umat manusia tidak terlepas dari apapun. Memberikan satu perintah, satu aturan, satu hal yang harus kita patuhi bersama agar kita bisa melakukan hal-hal yang tidak membahayakan diri kita, juga membahayakan orang lain melalui sikap penundukan kita kepada pemerintah yang ada. Karena kita tahu di dalam Roma pasal 13 di situ dikatakan bahwa pemerintahan itu berasal dari Allah dan pemerintahan itu diatur oleh Allah dan pemerintahan itu terjadi oleh atas kehendak Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat kepada Tuhan, kita juga harus tunduk kepada pemerintah yang ada di tengah-tengah bangsa kita, dengan mematuhi segala sesuatu yang sudah pemerintah tetapkan untuk kita. Biarlah melalui renungan hari ini membuat kita untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Belajar tunduk dan patuh kepada aturan yang ada. Bukan karena kita takut, tetapi karena kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa melakukan pilihan itu di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, dan kita berdoa untuk bangsa kita, untuk umat-umat Tuhan, agar mereka tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami semua, untuk kami tetap waspada. Bukan berarti kami takut, tetapi kami memiliki hikmat yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan dan bangsa kami, membuat kami untuk semakin percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan berkuasa di atas segalanya. Memberkati bangsa kami ya Tuhan, memberkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah hikmat yang datang daripada Tuhan turun atas mereka, memampukan mereka untuk dapat menghadapi situasi yang sulit ini di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, bangsa Indonesia akan mampu melewati semuanya. Dan kami berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada, secara khusus semua sidang jemaat Tuhan di Pancaran Kasih. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari perkara-perkara yang jahat. Tuhan jauhkan dari setiap wabah-wabah yang akan menjatuhkan kami dan melemahkan kami. Tetapi biarlah kasih Tuhan akan terus memampukan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai kami bisa melihat semuanya akan berlalu oleh karena pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan jiwa kami selama-lamanya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.